Sudah sampai pada hadis nomor 223. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anhu, kembali kepada hadis sebelumnya, Abu Musa al-As'ari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimin minha bisyai'in. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan melewati masjid-masjid atau pasar-pasar kami sementara bersamanya terdapat anak panah, maka hendaklah dia menyembunyikan atau memegang ujungnya dengan telapak tangannya agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin meskipun sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini tercantum di dalam kitab Fathul Bari di Imam Al-Bukhari, dalam Fathul Bari juz 1 hadis ke-547, dan di Sahih Muslim hadis ke-2615. Jamaah rahimakumullah, hadis ini yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Kalau kita melihat dari hadis ini adalah Rasulullah SAW, ya, kalau zaman dahulu anak panah ini adalah senjata. Jadi anak panah, pedang, atau apa saja senjata tajam, ya, tombak, itu ketika dibawa kemana-mana, maka ini sesuatu hal yang biasa, ya. Jadi kalau dulu senjata itu biasa saja, bawa pisau, karena memang ada beberapa sahabat, ya, apalagi sering peperangan, ya, sering terjadi peperangan, perjalanan menuju tempat berkumpul untuk berperang ini ada melewati masjid, ada melewati pasar, ada di jalan-jalan yang atau melewati kerumunan. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabat-sahabat agar ketika kita ini membawa senjata tajam, apapun itu bentuknya, ya, kalau zaman dahulu panah, ya, kalau sekarang susah kita, panah itu ya adanya di klub. Ini maksudnya apa saja yang senjata tajam, ya. Ini ketika melewati masjid atau melewati keramaian atau melewati pasar-pasar, maka Rasulullah memerintahkan agar diamankan anak panahnya ini ditutupi, atau kalau tidak ditutupi bahkan saking berhati-hatinya Rasulullah SAW menutupinya itu kalau perlu pakai tangannya sendiri. Jadi ujung panahnya itu ditutupi pakai tangan. Jadi maksudkan agar jangan sampai senjata tajam ini mengenai orang yang kemudian membuat terluka. Ini saking hati-hatinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam ini untuk tidak berperilaku, ya, bahasa kita sembrono, ya, ceroboh, ya, tidak berlaku ceroboh. Artinya hati-hati dengan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Nah, ini luar biasa. Bahkan dalam urusan seperti ini saja, nah, anak panah itu kalaupun kena itu kan hanya tergores, ya, enggak sampai mati gitu. Maka aneh hari ini kalau ada stigma bahwa orang Islam itu teroris, karena Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti ini. Jadi kita itu pemahaman kita, karena kita saking tidak fahamnya dengan
ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, atau saking bencinya orang-orang itu kepada orang beriman, gitu ya, seolah-olah orang Islam itu teroris, suka menyakiti orang lain, suka ngebom. Padahal Rasulullah mengajarkan bahkan sampai panah saja jangan sampai mengenai orang lain. Ya, di masjid, di pasar, tidak boleh. Ya, kita menyakiti orang lain yang memang tidak pantas untuk disakiti, berarti tidak boleh. Ini ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengkaji Islam dengan lurus, ya, dengan benar, ada tempat-tempat memang senjata itu digunakan untuk perang, untuk berburu, ya, atau untuk menyembelih, ya, itu pasti pakai senjata.